Bismillahirrahmanirrahim. Prajurit TNI segera bersikap dan berbuat untuk menyelamatkan kedaulatan NKRI. Tugas pokok TNI dalam keadaan damai adalah latihan untuk siap melaksanakan operasi militer untuk perang. Prediksi ancaman militer dalam setiap latihan TNI adalah dari arah utara dengan kata sandi musang. Salah satu tugas TNI adalah menjaga perbatasan negara, antara lain dari ancaman invasi militer musang. Maklumlah kondisi perbatasan darat negara masih berbentuk hutan rimba. Perbatasan laut terbentang sangat luas. Perbatasan udara tak terbatas. Prajurit TNI keluar masuk hutan, laut, dan udara menjalani tugas sehari-hari mencari musang. Sayangnya, musang tak pernah ditemukan. Rupanya musang tak lagi menggunakan invasi militer melalui hutan rimba, laut, dan udara. Sekarang musang sudah nyata menguasai NKRI. Melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, psikologi, dan teknologi yang dikenal dengan perang asimetris. Diduga prajurit-prajurit musang sudah menguasai pos-pos pertahanan melalui bandara dan pelabuhan dengan kamuflase TKA dan kerjasama bidang ekonomi. Buat apa TNI masih menempati pos-pos perbatasan darat, laut, dan udara? Karena musang sudah menguasai NKRI. Sebaiknya tinggalkan perbatasan, serahkan kepada aparat kepolisian. Di perbatasan negara, paling banter ancamannya adalah kelompok kriminal pencuri sumber daya alam. Tugas pokok TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, para prajurit TNI mengikuti dan mempelajari serta menganalisis perkembangan lingkungan strategis di dalam dan di luar negeri, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, psikologi, teknologi militer, pertahanan, dan keamanan yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Dari hasil analisis perkembangan lingkungan strategis saat ini, yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI adalah sebagai berikut. Boneka-boneka musang sedang menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 palsu dengan melakukan makar ideologi merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Sehingga NKRI bukan lagi negara yang berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tetapi NKRI telah menjadi negara berideologi kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan persiapan menjadi negara berideologi neokomunisme. Makar ideologi dapat menimbulkan konflik horizontal, vertikal, dan perang saudara yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI dalam menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Kondisi lainnya, akibat kebijakan hutang menggunung, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, derasnya impor TKA, korupsi bansos, jiwasraya, asabri, sehingga ekonomi menjadi nyungsep minus 2,07%, menuju resesi. Rakyat menjadi miskin,
sangat rawan terjadi kerusuhan sosial berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Rakyat sedang diadu domba, dicerai-beraikan oleh buzzer dan influencer untuk melemahkan kekuatan TNI. Karena kekuatan TNI terletak pada kemanunggalan dengan rakyat untuk menghadapi setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Rakyat kritis yang peduli terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI sedang dibungkam melalui Undang-Undang ITE dan PSBB COVID-19. Rakyat kritis yang peduli terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI sedang difitnah, radikal, intoleran, terorisme, dikriminalisasi, dipersekusi, dan bahkan dibunuh guna menutupi kegagalan-kegagalan rejim dalam mengelola NKRI dan kegagalan mengatasi menjamurnya korupsi. Dari kondisi tersebut di atas, pertanyaannya, bagaimana para prajurit TNI masih tetap diam 1000 bahasa? Apakah tega TNI membiarkan rakyat miskin diadu domba, Pancasila diganti dengan Trisila dan Ekasila untuk menyempurnakan Undang-Undang 45 palsu? TNI terlambat bersikap dan berbuat, diprediksi akan menjadi konflik horizontal, vertikal, dan perang saudara. Selanjutnya NKRI bubar berkeping-keping. TNI terlambat bersikap dan berbuat, berarti membiarkan NKRI menjadi negara bagian jajahan Musa yang berideologi kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan neokomunisme. Artinya, TNI gagal mengemban tugas dan tanggung jawab, menyelamatkan keutuhan dan menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami purnawirawan TNI yang sudah sangat sepuh sekali menghimbau kepada para prajurit TNI, jangan larut dan sibuk membantu tugas pokok kepolisian dan Satpol PP, tetapi melupakan tugas pokok TNI sendiri. Sebaiknya TNI segera fokus bersikap dan berbuat melaksanakan tupoksi TNI untuk menyelamatkan rakyat, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Para senior TNI telah memberikan contoh tauladan sebagai pejuang, berani untuk berdialog, berdiskusi, dan bersikap mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah yang dapat membahayakan keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Jenderal Besar Sudirman memilih bersikap dan berbuat memimpin gerilya melawan penjajahan Belanda daripada mengikuti Presiden Soekarno untuk menyerah terhadap penjajahan Belanda. Jenderal Besar Nasution berani menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jenderal Ahmad Yani berani menentang kebijakan Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima. Jenderal Besar Soeharto berani bersikap dan berbuat membubarkan PKI yang tidak sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno. Itulah contoh-contoh prajurit TNI sebagai tentara pejuang, pembela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Rakyat sedang menunggu keberanian para prajurit TNI untuk bersikap dan berbuat menyelamatkan rakyat, keutuhan wilayah, dan kedaulatan NKRI. Rakyat menunggu sikap TNI dalam upaya menghentikan makar ideologi, menghentikan kebijakan rejim yang mengadu domba, mencerai-beraikan, dan menyengsarakan rakyat yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membuka pintu hati dan pikiran para prajurit TNI untuk bersikap dan berbuat sesuai Pancasila, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit demi menyelamatkan rakyat, keutuhan, dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
meridoi perjuangan bangsa Indonesia. Amin, 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 ya robbal alamin. Bandung, 18 Februari 2021, Dedi S. Budiman, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan dari Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Selesai.